Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda malam hari ini? Alhamdulillah, luar biasa bersemangat dan Allah. Dahsyat, Allahu Akbar. Jadi, diam. Yang pertama dan paling Iya, utama, masjid. marilah kita panjat. Kapalan sama emas ini ya, ini loh. Ya, Sama. karena ramanya kita dapat berkumpul pada malam hari ini. Salawat berserta salam kita ajarkan kepada Nabi dan Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Abi Hanif dan Umi dan saudara dan keluarga saya di rumah. Terus dan teman-teman saya yang saya cintai. Ya Allah, cek tas saya videonya pegel-pegel. Sumpah gelap banget. Ini cahayanya ketutupan jangan. Aduh. Terus jadi ya sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga loncengnya biar kalian tahu upload animasi baru. Mana? Lanjut aja di sini. Oh aduh. Jadi saya ucapkan juga terima kasih ya buat ibu saya telah membelikan saya baju baru. Oke. Jadi langsung aja saya melanjutkan. Terus jadi saya akan membacakan yaitu kitab pesan Rasulullah, yaitu yang pertama adalah jadi sekedar dari jadi hal-hal apabila orang itu menjauhi pengajian ulama jadi kayak gini penjelasannya. Selama kita 40 hari itu tidak hadir dalam majelis ulama, maka hati kita itu akan menjadi keras. Terus kita itu akan mudah untuk terjerumus ke dalam dosa yang besar. Terus yang satu-satunya yang dapat membukakan atau menjadikan hati kita kembali itu adalah ilmu yang menghidupkan hati kita. Nah, jadi yang mendapatkan yang bisa mengubah hati kita yang menjadi keras menjadi lunak lagi itu yaitu adalah ilmu. Jadi kita itu kalau waktunya belajar ya belajar. Terus di sini adalah adab Allah. Yaitu Allah itu akan menyiksa bagi orang-orang yang kaya tetapi dia itu masih mencuri. Itu nggak boleh. Terus orang-orang alim yang fasik itu juga nggak boleh. Terus di sini larangan bagi orang untuk mencela orang-orang lain, yaitu adalah yaitu pertama, janganlah kita itu mencela orang lain. Terus tidak ada orang yang sempurna. Jadi penjelasannya kayak gini. Kalau misalnya kita mencela orang, misalnya kamu hitam, nah kita itu kamu hitam. Ya, aku hitam juga. Kenapa? Terus ada orang, tidak ada orang. Jadi maksudnya kayak gitu. Kan ibaratkan itu seperti daging yang ada tulangnya. Jadi setiap manusia itu pasti tidak ada yang sempurna. Terus gibah itu tidak ada kabarnya juga. Jadi gibah itu kayak tidak ada kabarnya, kayak tidak ada kabarnya apa ya? Hindar kafarat akan dar. Jadi, Jadi gibah itu tidak ada kejelekannya. Masa gibah nggak ada kejelekannya? Gibah nggak ada kejelekannya. Berarti gibah itu tidak ada kebaikannya. Oh, masih kenapa, woi? Meminta. Jadi kita itu satu-satunya jalan untuk kita itu diampuni dosa-dosa kita yaitu adalah meminta ridho kepada orang-orang yang telah kita laknat atau kita gibahin. Jadi kita itu harus meminta permohonan meminta permohonan maaf kepada Allah dan orang yang kita laknat juga. Lanjut. Sini adalah tingkat bahaya lisan. Yang pertama adalah lisan itu lebih utama. Maksudnya yang lebih utama gini itu adalah lebih utama untuk kita menjaganya. Karena organ tubuh yang paling bahaya itu adalah lisan. Karena lisan itu dapat membuat orang lain masuk surga, membuat diri kita juga masuk surga, terus dapat membuat orang juga bisa masuk neraka juga. Bahayanya lisan. Oke? Di sini adalah larangan untuk melaknat. Yaitu adalah jadi janganlah kamu itu melaknat seseorang. Terus
karena laknat itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi janganlah kamu itu melaknat seseorang. Terus nggak boleh juga kita itu melaknat hewan juga nggak boleh. Misalnya kucing kita salto-saltoin nggak boleh. Nakon. Iya. Terus karena laknat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Lanjut. Sini adalah tanda-tanda sifat malu. Tanda-tanda sifat malu yaitu adalah awal pengalaman kita terpusat pada malu. Jadi kalau kita tuh misalnya kita akan pengen tampil gitu kan, pastilah kita malu-malu dulu. Tapi kalau udah terlalu malu pasti akan menjadi pengalaman yang biasa gitu. Terus jadi malu itu definisinya seperti ini. Jadi malu itu dapat menjaga apa saja, terutama dari kepala, ya kan? Dan juga terutama itu serta menjaga perut dari makanan-makanan yang haram. Terus di sini waro adalah tanda bagi kesempurnaan iman kita. Jadi tidak sempurna iman kita apabila kita itu tidak takut kepada Allah atau takut kepada siapa aja, itu tidak sempurna iman kita. Sampai mana sih Bapak? Hah? Babnya sampai mana? Terus kita tidak menjaga diri, maksudnya tidak menjaga diri kita itu kayak apa ya? Kita itu tidak peduli terhadap diri kita sendiri, terus peduli kepada orang lain itu enggak. Jadi itu iman kita itu tidak sempurna. Terus kita itu tidak waro. Terus kita itu tidak mempunyai ilmu, terus tidak gemar sedekah, terus tidak menjaga rahasia. Jadi itu bagi itu apa ya? Itu apa ya? Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sempurna iman. Lanjut, di sini adalah pengertian waro. Jadi kan kalian tadi nggak tahu ya waro itu apa. Jadi sini adalah pengertian. Jadi pengertian itu. Jadi pengertian, sebelum pengertiannya saya baca. Barang siapa yang tidak waro, maka lebih baik dia itu mati daripada hidup. Karena orang-orang yang tidak waro itu hatinya itu tidak ada imannya. Maka orang-orang yang tidak ada waro itu maka lebih baik mati aja. Terus jadi pengertiannya waro itu pangkal dari waro itu adalah meninggalkan keharaman. Jadi meninggalkan sesuatu yang haram. Terus kalau pangkal kemuliaan itu adalah meninggalkan segala maksiat. Terus ini lanjut adalah nilai-nilai akhlak. Jadi apabila kita akan berakhlak, maka derajat kita itu sama dengan orang-orang yang berpuasa, orang-orang rajin berpuasa itu. Terus sama juga kita itu kayak seperti berjihad di jalan Allah, fisabilillah. Terus murah senyumnya. Jadi maksudnya tuh bab selanjutnya itu adalah murah senyum. Murah senyum itu adalah bermuka manis. Kayak gini. Sini kan. Terus kita itu mukanya harus berseri-seri setiap hari. Kayak saya. Seri-seri itu apa? Berseri-seri itu kayak kita tuh senyum. Terus Allah itu mencintai muka orang-orang yang jadi Allah itu menyukai muka orang-orang yang manis. Kayak aku. Kamu gak manis. Kamu pahit kayak kopi. Manis aku. Terus kita itu tidak. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang bermuka manis dan membenci orang-orang yang bermuka masam. Jadi dia sampai sini ada yang tanyakan. Jadi apa tadi itu maksudnya orang muka-muka yang berseri-seri? Aku nanya. Berseri-seri itu kayak kita itu selalu ceria setiap hari, kayak membuat hati orang itu adem dan tentrem, kayak senyum-senyum terus loh. Saya kira muka berseri-seri itu kayak aku gitu kan setiap hari kan bahagia ya. Saya kira muka berseri-seri itu kayak muka orang jahat ya, soalnya kayak saya kira kayak Aku nanya. Berseri-seri itu muka orang bahagia ya. Dah. Hikmahnya kita harus memiliki sifat waro, karena sifat waro itu adalah sebagian dari iman. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.